Selamat siang, Pak Eko dan teman-teman sekalian. Saya Reuni Kaudi Marpaung, kelas 9D, nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktek PKN saya. Soal ujian praktek PKN saya yang pertama adalah, di masa virus pandemi COVID-19 ini, perbuatan atau sikap atau tingkah laku apa saja yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Langkah yang pertama adalah tetap belajar di rumah. Kita tetap fokus dalam melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Guru kita. Dengan itu, kita tidak akan kehilangan semangat dalam belajar, dan kita dapat tetap terus menambah pengetahuan kita tanpa harus ke sekolah. Untuk itu, kita tetap semangat belajar di rumah ya teman-teman. Langkah yang kedua adalah, jika kita ingin keluar rumah, jangan lupa membawa masker, jaket, sarung tangan, dan juga hand sanitizer di dalam kantung belanjaan kita. Yang pertama adalah memakai masker. Jangan lupa memakai masker karena virus dapat menyebar melalui udara. Yang kedua, jangan lupa memakai jaket. Kita memakai jaket agar menghindari kontak langsung dengan orang lain. Dan tidak lupa juga jaket yang kita kenakan untuk disleting. Yang ketiga adalah memakai sarung tangan. Kita memakai sarung tangan agar kita menghindari kontak langsung atau menghindari barang-barang yang telah disentuh oleh banyak orang, sehingga kuman itu tidak bisa menempel di tangan kita. Lalu, yang keempat, jangan lupa kita membawa hand sanitizer di dalam tas kita, agar setiap kali kita habis memegang barang atau pergi dari suatu tempat, kita bisa langsung memakaikan hand sanitizer itu kepada tangan kita atau kepada barang-barang yang telah kita bawa. Yang ketiga, jangan berpergian keluar rumah kecuali ingin membeli kebutuhan barang-barang pokok. Selanjutnya, soal ujian praktek PKN saya yang kedua adalah, siapa idola tokohmu yang kamu sukai di masa sekarang ini, mengapa kamu menyukainya, dan apa saja yang dapat kamu uraikan dari tokoh tersebut, baik dari hal-hal positif dan apa saja yang sudah dia perbuat untuk bangsa dan negara. Tokoh yang saya sukai adalah Kevin Sanjaya Sukamuljo. Ia merupakan salah satu pemain bulu tangkis dari sektor ganda putra dan juga campuran. Ia lahir di Banyuwangi pada tanggal 2 Agustus 1995 dan pada saat ini berumur 24 tahun. Atlet ini merupakan pemain asal Jarum di Kudus, Jawa Tengah dan mulai bergabung pada tahun 2007. Kevin Sanjaya Sukamuljo ini merupakan pembulu tangkis peringkat 1 dunia bersama Marcus Ferdinand Gideon di sektor ganda putra. Pada tahun 2017 bersama Marcus Ferdinand Gideon, ia mendapatkan penghargaan dari BWF sebagai pemain badminton terbaik seluruh dunia di sektor ganda putra. Ia terkenal dengan permainan yang cepat, agresif, full attack, dan memiliki serangan yang sangat sadis terhadap lawannya. Berikut adalah catatan medali yang ia sumbangkan dan mewakili Indonesia. Yang pertama, di ajang BWF Super Series Final, ia mendapatkan medali emas di Dubai tahun 2017 di sektor ganda putra. Yang kedua, di Pesta Olahraga Asia, ia mendapatkan medali emas di Jakarta tahun 2018 di sektor ganda putra dan mendapatkan medali perak di Jakarta tahun 2018 di sektor beregu putra. Yang ketiga, di ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara, ia mendapatkan medali perak di Singapura tahun 2015 di sektor ganda putra dan mendapatkan medali emas
Di Singapura tahun 2015, di sektor beregu putra. Hal-hal positif yang dapat saya contoh dari tokoh yang saya sukai ini adalah memanfaatkan masa muda saya untuk mengembangkan bakat-bakat saya. Yang kedua, melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan yang ketiga, pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan dan juga kegagalan. Soal ujian praktik saya yang ketiga adalah menyebutkan salah satu tokoh negara yang saya pilih, yaitu Sultan Syahrir. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Hindia Belanda pada tanggal 5 Maret 1909. Ia merupakan anak seorang jaksa lokal yang bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan, dan ia memiliki seorang ibu yang bernama Putih Siti Rabia. Pengangkatan jabatan ayahnya yang sangat bergengsi ini membuat orang tuanya memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan Syahrir di sekolah-sekolah yang berkualitas di Medan dan Bandung. Ia mengenyam pendidikan di ELS dan juga Melo, yang merupakan terbaik di Medan. Dan selanjutnya, ia melanjutkan sekolah di AMS, yaitu sekolah yang paling bergengsi di Bandung. Selama bersekolah, Syahrir dianggap sebagai bintang kelas yang sangat cerdas, rajin membaca buku filsafat, dan sangat aktif dalam berbagai macam kegiatan. Pada umur 18 tahun, yang pada umumnya di zaman sekarang ini kita hanya bermalas-malasan, Sultan Syahrir justru sebaliknya. Ia malah membangun sekolah untuk masyarakat miskin di Bandung. Namanya adalah Universitas Rakyat Cahaya. Sampai akhirnya Soekarno bersama teman-teman klub diskusinya mendirikan PNI. Di partai itu, Soekarno memberikan kepercayaan kepada Syahrir yang masih berumur 18 tahun untuk mengurus organisasi PNI ini. Setelah lulus AMS pada tahun 1929, Syahrir melakukan kuliahnya di Eropa. Namanya adalah Fakultas Hukum Universitas van Amsterdam. Di sana, ia mengikuti sebuah klub studi. Namanya adalah Social Democratic Student Club. Selanjutnya, ketika Muhammad Hatta mendirikan PI, ia mendengar bahwa ada seorang pemuda berbakat bernama Sultan Syahrir dan ia memanggilnya untuk menjadi sekretaris Hatta dalam PI. Disinilah ditemukannya dua maut yang merupakan dua calon bapak bangsa Indonesia. Di sini mereka mulai beradu gagasan kenegaraan demi cita-cita gelar mereka, yaitu memerdekakan Indonesia. Membentuk PNI baru pada tanggal 1931 dan untuk tujuan pendidikan bertahap yang para anggotanya untuk menjadi aktivis pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir terus mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jawaban kedua ini selalu mereka berkata nanti dan juga nanti. Nah, Soekarno menjanjikan akan membacakan proklamasi itu awalnya adalah tanggal 15 Agustus 1945. Ketika hari itu tiba, Soekarno berkata bahwa tidak sekarang karena suasananya sedang tidak kondusif karena Jepang baru saja menyerah dari sekutu. Nah, pengikut Sultan Syahrir mendengar pernyataan Soekarno tersebut, mereka merasa jengkel, lalu mereka meminta Sultan Syahrir untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun jengkel dengan Soekarno karena pembatalan tersebut, dia tetap berkata bahwa tetap Soekarno lah yang layak untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena pengikutnya dan banyak dan juga karismanya yang selangit. Sudah selanjutnya, ketika Indonesia merdeka, Sultan Syahrir diangkat sebagai politikus dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Indonesia dari 14 November 1945 sampai 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Pada tahun 1998, ia meninggal dalam pengasingannya sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966. Hal positif yang dapat saya ambil dari Sultan Syahrir adalah kita harus tetap berjuang dan kita tetap berusaha keras meskipun usia kita yang masih sangat muda ini.
kita harus terus mengembangkan bakat kita agar bakat yang kita punya boleh mengharumkan dan membanggakan nama tanah air Indonesia kita ini. Sekian ujian presentasi ujian praktek PKN saya. Mohon dimaafkan bila tutur kata tingkah laku saya kurang berkenan di hati Pak dan teman-teman sekalian. Selamat siang dan terima kasih.